lagi sama saya, Mem Wardah yang selalu ceria, every time, every minute, every hour. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi untuk anak kelas 11 SMK, tapi juga udah pernah dipelajari waktu di SMP. Untuk ke-13 kali ini, materi ini ada di kelas 11 semester 2. Okay. This is about procedure text. Kayaknya udah nggak asing ya. Sebelum masuk ke video kali ini, saya ingin memberikan himbauan kepada kalian yang nonton. Jangan lupa subscribe, comment, share, and of course, you like. Jangan cuma nonton, subscribe dong. Nah, dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Stay at home nih saya bikin karena saya bosan di rumah. Materinya juga udah saya siapkan. Gak jadi bikin di outdoor, akhirnya di indoor, dan tepatnya di bedroom, di kamar. Oke, kita mulai dulu dengan definition of procedure text. Kelihatan nggak sih tulisannya? Tulisannya cantik banget ya. Procedure text lagi ya, kita bahas teks lagi. Procedure text ini adalah salah satu jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemarin ada narrative text, ada recount text, report text, discussion text, description text, banyak sekali. Everything about text. Ya, kali ini kita akan membahas secara detail apa itu procedure text. Oke, kita akan bahas dalam dua versi, in Indonesia and in English ya. Karena nanti kamu kalau belajar bahasa Inggris nih, kebanyakan siswa-siswa nih taunya ulangan, maunya Mem jawab pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Oke, nanti kamu pada saat ujian akhir semester atau USP soalnya pakai bahasa apa nak? Pakai bahasa Inggris Mem. Oke, jadi biasakan untuk pakai bahasa Inggris walaupun menurut kalian itu susah. Lebih susah lagi kalau nggak dipelajari, lebih susah lagi kalau nggak dibuka kamusnya. Oke. Procedure teks berbentuk prosedur. Teks bacaan, tata cara ya. Teks yang berbentuk tata cara untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Kita lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris. Procedure text is a text that explain or help us how to make or use something. Ya, jadi kalau didefinisikan, diartikan ke dalam bahasa Inggris itu ya seperti ini. Kalau kita bahasa Indonesia kan, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menolong kita sebagai reader, sebagai pembaca, menolong untuk mengetahui bagaimana cara atau menggunakan sesuatu. Ya. Agak ribet ya. Jadi gini aja lah, untuk lebih simpelnya menurut saya procedure text itu adalah sebuah teks yang menunjukkan atau menjelaskan kepada kita tentang tata cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu ya. Contohnya, bagaimana cara membuat segelas kopi. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, how to make a cup of coffee. Nah, how to use a laptop. Bagaimana cara menggunakan laptop. Nah, ya, tadi how to make a cup of coffee itu adalah contoh pada bagian title, judul. Oke, saya tegaskan sekali lagi, procedure text itu adalah teks yang menjelaskan kepada reader, kepada kita pembaca, cara untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Clear? Kalau kurang jelas, dibuka lagi ulang-ulang video ini. Oke, next kita akan masuk ke generic structure of procedure text. Oke, sebelum kita masuk ke generic structure of procedure text, kita masuk ke purpose dulu. Purpose, tujuan dari procedure text itu sendiri. Jadi di sini ada dua purpose, dua tujuan dari procedure text. Kita bisa baca. Yang pertama itu to explain or tell the readers
how to make, operate, or do something. To explain. Second purpose, to explain steps or instruction, or to make or operate or do something. Jadi sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama to explain, untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara membuat, mengoperasikan sesuatu. Ya. Itu untuk tujuan yang pertama. Untuk yang kedua itu juga untuk menjelaskan kepada pembaca steps, langkah-langkah, instruksi untuk membuat atau mengoperasikan atau menggunakan atau melakukan sesuatu. Jadi ada dua purpose of procedure text, ya. Nah, sekarang kita masuk ke generic structure of procedure text. Beda ya, purpose and generic structure. Purpose itu tujuan, generic structure itu struktur generiknya. Ada 3 di sini. Yang pertama goal, yang kedua material or ingredients, yang ketiga itu steps, langkah. Yang pertama goal ini adalah tujuan, hasil. Biasanya ada di title. Title. Salah. Kita lanjut ke generic structure, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke purpose. Setiap teks pasti ada purpose. Purpose itu tujuan, ini dia. Jadi di dalam procedure text ini ada 2 purposes. Yang pertama, to explain or tell the reader how to make or operate or do something. Yang kedua, to explain steps or instructions or to make or operate or do some things, ya. Ada 2 tujuan dari procedure text. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya dua-duanya itu sama menjelaskan kepada pembaca tentang cara untuk membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Cuman bedanya di sini, untuk tujuan yang pertama tadi itu adalah hanya menjelaskan cara, sedangkan yang kedua itu menjelaskan langkah, ya, langkah instruksi bagaimana membuat, mengoperasikan, menggunakan atau melakukan sesuatu, ya. Bisa dipahami, ya, pikir. Oke, kita lanjut ke generic structure. Tadi purposesnya ada 2, sekarang generic structure-nya ada 3. Yang pertama goals, yang kedua material or ingredients, yang ketiga steps, ya. Generic structure, struktur generiknya prosedur teks itu ada 3. Yang pertama goals. Goal itu tujuan, juga biasanya ada pada titles. Contohnya how to use a laptop, itu goalsnya, hasilnya apa, ya, goalsnya. Tujuan teks itu untuk apa, menghasilkan apa, misalnya kopi, how to make cup of coffee, how to use laptop. Goalsnya biasa ada di title tadi, judul, di bagian judul. Yang kedua itu ada materials or ingredients. Kalau material ini bahan, ya, bahan yang digunakan atau alat yang digunakan. Misalnya kita menggunakan laptop, ya alatnya laptop. Nah, kalau ingredients ini lebih ke bahan-bahan makanan, ya, lebih ke bahan-bahan makanan. Jadi kalau membuat makanan itu ada material, ada ingredients. Dan yang ketiga ini step, langkah-langkahnya, steps, ya, langkah-langkah. Jadi saya ulangi sekali lagi, tujuan dari procedure text itu ada 2, sedangkan generic structure di sini ada 3, ya. Sambil mendengarkan penjelasan dari saya, kamu juga bisa sambil membaca materinya biar lebih jelas lagi. Setelah ini kita
lanjut ke contoh ya, ke contoh dari prosedur teks. Tadi saya janji untuk bahas example-nya, ternyata ada yang kelewat. Language feature, unsur kebahasaan dari naratif maksud nggak move on dari naratif teks, dari prosedur teks ya. Language features of procedure text. Ada beberapa ini, hanya 5 ya. Yang pertama itu using simple present tense ya, menggunakan simple present tense. Pastinya kamu udah tahu rumus simple present tense itu untuk apa, fungsinya untuk apa. Silakan dicek nanti di video berikutnya. Using simple present tense ya, menggunakan simple present tense di dalam teks itu menggunakan bukan past tense ya, simple present tense, tenses yang menunjukkan masa sekarang. Oke, yang kedua, using commands or imperative sentence. Commands, komando, perintah, imperative sentence, kalimat perintah. Oke, pour the water into the blender. Contohnya itu ya, tuangkan air ke dalam blender. Itu kan kalimat perintah ya. Oke. Yang ketiga, using adverbial of sequence. Ini yang agak susah nih. Adverbial of sequence, step. Untuk stepnya itu ada sequence. Adverbial itu kata keterangan, misalnya first, second, third, finally, and then, next, after that. Itu adverbial of sequence. Yang keempat, using adverbs. Masih adverb, menggunakan kata keterangan. Yang kelima, using action verbs. Action verbs, verb kata kerja, action kata kerja aksi yang menunjukkan aksi. Pour, cup, opens, close, click, call. Ya, ini ada hubungannya dengan imperative sentence. Jadi ini berhubungan semua nih. Seharusnya kita harus membahas secara detail simple present tense itu apa. Nanti akan saya buatkan lagi video tentang simple present tense, tentang tenses. Mudah-mudahan ada waktu. Setelah video ini saya akan membuat juga tentang imperative sentence. Jadi materi untuk kelas 11 itu berhubungan ya, berhubungan. Nanti ada materi imperative sentence juga. Jadi nanti saya akan tunjukkan di mana letak simple presentnya pada contoh, di mana letak imperative, di mana letak adverbial of sequence, di mana letak adverb and action verbs ya. Saya akan tunjukkan di contohnya. Nanti berhubungan ini pasti, karena inilah unsur kebahasaan yang ada di dalam prosedur teks. Oke, next kita lanjut ke example-nya. Simple saja, saya mencontohkan tentang how to make a cup of coffee. Oke. Kita lanjut lagi ke example of procedural text. Seperti yang tadi saya bilang, saya hanya memberikan contoh yang very simple. Ini tentang how to make a cup of coffee. Bagaimana caranya membuat secangkir kopi. Pasti semua udah tahu dong caranya membuat kopi. Kita lihat dulu. Tadi ada goals-nya ya dalam generic structure. Inilah goals-nya. Title itu goals. How to make a cup of coffee. Terus generic structure yang kedua tadi itu material and ingredients. Materials. Kalau di dalam membuat kopi kita butuh cup, cangkir. Yang kedua spoon ya, untuk nyetir, untuk ngaduk. Kalau dalam bahasa Inggris stir. Selanjutnya ada ingredients. Ingredients, bahan. Tentu saja kalau mau buat kopi, 2 spoon of sugar, ada sugar, gula,
Terus 1 spoon of coffee, 1 sendok coffee, and hot water, air panas of course. Jadi materialnya di sini cup and spoon, ingredientsnya sugar, coffee, and hot water. Nah ini kedua generic structure kedua ya dari procedure text. Sekarang kita masuk ke generic structure yang ketiga, yaitu adalah steps. Langkah-langkah cara membuatnya. Oke, di sini ada beberapa step, 3, 5 kalau nggak salah ya. Ada 5. Kita bahas dulu yang 3 ini. Yang pertama itu prepare sugar, coffee powder, hot water, a cup, and a spoon. Prepare. Second, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Third, pour some hot water into the cup. Ya. Jadi yang pertama ini tadi siapkan gula coffee powder. Jangan cuma kopi, ada powdernya, bubuk kopi, hot water, air panas, a cup, cangkir, and a spoon, and sendok. Yang kedua, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Letakkan 1 sendok kopi ke dalam cangkir. Nah, yang ketiga, pour some hot water into the cup. Tuangkan hot waternya, air panasnya ke dalam cup atau ke dalam cangkir. Yang keempat, tada, dari sini dia. Add 2 spoon of sugar into a cup of coffee. Add itu tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir. Ya. Cangkir kopi yang udah diisi kopi tadi. Yang kelima, stir it well. Aduk dengan bagus, dengan baik, dengan rata. Well itu artinya baik. Yang keenam, then tada, the hot coffee is ready to drink. Ya, yang keenam ini hasilnya. Hot coffee ready to drink. Kopi panas siap diminum. Sekarang kita hubungkan language feature-nya ada di mana, simple present tense-nya ada di mana, kalimat perintahnya ada di mana, sequence-nya ada di mana. Oke. Nih, dari step 1 sampai step 6 itu simple present tense. Menggunakan simple present tense yang imperative sentence. Kalimat perintah. Prepare, siapkan. Perintah kan? Put, letakkan. Pour, tuangkan. Add, tambahkan. Itu imperative sentence. Kalau di sini menggunakan adverbial of sequence cuma nomor 6. Then, kemudian kamu boleh tambahkan di sini ya. First, prepare sugar, coffee powder, hot water, cup, and spoon. Second, put 1 spoon of coffee powder into the cups. Third, pour some hot water into the cup. Ya. After that, add 2 spoon of sugar into a cup of coffee. And finally, stir it well. Then, the hot coffee ready to drink. Tinggal ditambahkan, mau menggunakan adverbial of sequence boleh, tidak pun boleh. Sekarang kita cari mana sih action verbnya? Ya, prepare, put, pour, add, stir, ini namanya action verb. Kata kerja action, add, put, letakkan. Nah itu kata kerja action. Oke ya. Sampai di sini saja untuk materi procedure text. Kalau ada kritik, saran, silakan. Kalau urusan edit mengedit saya itu masih kurang tahu. Nantilah ya saya coba belajar. And then biasanya ini untuk suggestion untuk para guru. Saya selalu kalau ada materi ini saya selalu ada praktek untuk anak-anak, untuk siswa. Prakteknya ya ini membuat
sesuatu, menggunakan sesuatu. Pada ujian praktek juga untuk kelas 3 udah 2 kali saya terapkan di sekolah saya, SMK Negeri 1 Tumang Titi. Alhamdulillah anak bisa, walaupun mereka pikir itu susah, tapi mereka berusaha demi untuk mendapatkan nilai, ya. Oke. Nanti akan saya share itu untuk ini masalah materinya. Nanti untuk prakteknya juga akan dan sudah saya share juga beberapa, bukan beberapa sih, satu aja ada di channel YouTube saya itu ini untuk praktek dari anak kelas 11. Dan saya nanti untuk ujian akhir prakteknya juga harus ada. Mereka itu biasanya tergantung jurusan. Kebetulan saya kan di SMK jurusan misalnya TKJ, saya bebaskan untuk membuat sesuatu itu bebas, kecuali buat kopi, buat teh itu very simple, jadi lewat lah itu ya. Biasa mereka how to make an apple juice, how to use a Microsoft Word, how to make an email in Android, how to keep chili seed, bagaimana cara mencangkuk, itu untuk yang perkebunan, boleh berhubungan dengan jurusannya. Oke, itu hanya saran. Dan nilai praktek itu ada, jadi jangan malas untuk mengajarkan anak bahasa Inggris untuk prakteknya, karena yang terpenting itu ya prakteknya. Bahasa Inggris materinya sebenarnya nggak begitu penting, praktek mereka bagaimana cara berbicara, mendengarkan, menulis, ya. Oke, I think untuk video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe. Thank you.